menganalisis transaksi itu apa sih? Analisis transaksi adalah sebuah tahapan dalam siklus akuntansi yang di dalamnya memuat laporan-laporan data. Kalau gitu, langkah-langkah dalam menganalisis transaksi itu apa aja sih? Langkah yang pertama dalam menganalisis transaksi adalah pahami dulu jenis-jenis akun dan komponennya. Lalu, tentuin nih pengaruh dari suatu transaksi pada akun aset, kewajiban, modal, beban, maupun pendapatan. Langkah selanjutnya untuk menganalisis transaksi adalah tentukan pengaruhnya bagi setiap akun. Apakah adanya transaksi tersebut menjadikan jumlah saldo akun menjadi naik atau turun? Dan yang terakhir adalah tulis kenaikan atau penurunan saldo atas akun tersebut di sebelah debit atau kredit. Berikut adalah tabel sifat perubahan perkiraan dan saldo normal pada analisis transaksi. Jenis rekening aset pertambahannya ada di sisi debit dan pengurangannya ada di sisi kredit. Saldo pada umumnya ada di sisi debit. Sedangkan untuk jenis rekening liabilitas, pertambahannya ada di sisi kredit, pengurangannya di debit, dan saldo pada umumnya ada di kredit. Untuk jenis rekening ekuitas, pertambahannya ada di sisi kredit, pengurangannya di debit, dan saldo pada umumnya ada di kredit. Untuk prive atau pengeluaran pribadi, pertambahannya ada di sisi debit, pengurangannya ada di sisi kredit, dan saldo pada umumnya ada di sisi debit. Untuk jenis rekening penghasilan, pertambahannya ada di sisi kredit, pengurangannya di debit, dan saldo pada umumnya ada di kredit. Untuk jenis rekening biaya, pertambahannya ada di sisi debit, pengurangannya di kredit, dan saldo pada umumnya ada di debit. Saksi. Contoh untuk menganalisis transaksi. Tuan Andre menginvestasikan uang tunai sebesar 20 juta rupiah dan peralatan sebesar 15 juta rupiah. Di keterangan ditulis kas, ditulis di sisi debit 20 juta dan kreditnya dikosongkan. Peralatan juga sama, isi di sisi debit 15 juta dan kreditnya dikosongkan. Maka modal Tuan Andre sekarang sebesar 35 juta rupiah. Dibeli perlengkapan sebesar 4.500.000 dan dibayar tunai sebesar 2 juta rupiah dan sisanya dibayar kredit, maka akan ditulis perlengkapan ditulis di sisi debit 4.500.000 dan kas berkurang di sisi kredit 2 juta. Lalu ada utang usaha sebesar 2.500.000. Diselesaikan jasa konsultan sebesar 8 juta rupiah, diterima secara tunai 3 juta dan sisanya secara kredit. Maka akan ditulis kas ditulis di sisi debit 3 juta, piutang usaha di sisi debit 5 juta, pendapatan ditulis di sisi kredit sebesar 8 juta rupiah.
Apabila penjualan jasa Rp8 juta semua diterima secara tunai, maka jurnalnya akan ditulis kas ditulis di sisi debit 8 juta, terus pendapatan jasa konsultannya ditulis di sisi kredit sebesar Rp8 juta. Akan tertulis piutang usaha ditulis di sisi debit 8 juta, pendapatan jasa konsultan ditulis di sisi kredit sebesar Rp8 juta. Dibayar sebagian utang kepada kreditur sebesar Rp2 juta, maka akan ditulis utang usaha ditulis di sisi debit Rp2 juta, kas akan ditulis di sisi kredit Rp2 juta. Diterima sebagian dari debitur sebesar Rp4 juta, maka akan ditulis kas ditulis di sisi di debit Rp4 juta, sedangkan piutang usahanya ditulis di sisi kredit sebesar Rp4 juta. Dibayar beban gaji pegawai sebesar Rp2.750.000, maka akan ditulis beban gaji di sisi debit Rp2.750.000, kas akan ditulis di sisi kredit sebesar Rp2.750.000. Pemilik Tuan Andre mengambil kas guna untuk keperluan pribadi sebesar Rp1 juta, maka akan ditulis privat Tuan Andre sebesar Rp1.500.000 di sisi debit dan kas Rp1.500.000 di sisi kredit. Selanjutnya kita akan ngebahas tentang jenis-jenis akun. Jenis-jenis akun. Jenis-jenis akun itu ada 5. Ada aset, utang, modal, pendapatan, dan beban. Aset yang terdiri atas kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan lain-lain. Untuk utang, utang ada dibagi menjadi 2, utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Modal pun juga sama, dibagi menjadi 2, modal saham dan laba ditahan. Pendapatan dibagi 2 juga nih, ada pendapatan jasa dan pendapatan bunga. Dan beban dibagi menjadi beban listrik, telepon, air, dan biaya sewa.
Sekian dari saya.